tertidur hadir, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hamba, bangunlah engkau, sholatlah, dirikanlah 8 rakaat supaya engkau dekat denganku. Hamba ini pun katakan, ya Allah, saya ngantuk, saya capek setelah seharian bekerja. Kalau begitu bangunlah hamba, udah kerjakanlah 2 rakaat saja untuk engkau lebih dekat kepada. Tapi hamba ini katakan, saya capek, lebih enak tidur. Masya Allah. Kalau begitu bangunlah, ucapkanlah alhamdulillah bahwa hari ini masih aku berikan kesempatan untukmu dalam ketaatan kepadaku. Allahu Akbar. Hamba tadi tetap tertidur, malah terlelap hadis mulia. Malaikat yang mendengar ini katakan kepada Allah, ya Allah, laknatilah hambamu ini. Apa kata Allah? Kalau saya melaknat dia, sama siapa lagi dia akan hidup? Hanya dia memiliki aku hadirnya, tidak ada milik yang lain, hanya aku miliknya hamba ini. Allah. Begitu besar cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita hadirnya. Walaupun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang dia larang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah sekalipun datangkan musibah buat diri kita. Maka hadirin yang mulia, beginilah apa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah meminta taat kepada aku saja, maka aku akan berikan semua kepadamu. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi yang begitu mulia, ketika Allah tak pernah sekalipun terlepas dari fikir beliau bagaimana kita bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin yang mulia, ketika di akhir hidupnya Rasulullah pun didatangi oleh 2 malaikat. Satu malaikat pencabut nyawa, satu malaikat Jibril berdiri di hadapan rumah beliau, pintu beliau. Kemudian Fatimah melihat ke pintu rumah tersebut. Ya ayahku, setelah Fatimah melihatnya, ada 2 laki-laki berada depan pintu rumah kita yang tak pernah sekalipun aku melihatnya. Rasulullah pun tahu, panggil masuk. Lalu masuklah kedua malaikat ini. Jibril katakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kasihku. Rasulullah pun mengucap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya tidak sendirian datang, tapi saya datang bersama malaikat maut yang akan menjemputmu, yang tak pernah satu kali pun datang kepadamu, bahkan setelah pertemuan ini tidak lagi pertemuan engkau dengannya. Allahu Akbar. Malaikat maut pun mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hari ini aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemputmu. Tapi Allah katakan, bila engkau tak mau atau engkau tunda pengambilan nyawamu, maka tunda. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita tidak. Hanya dia katakan, bagaimana dengan keadaan umatku nanti setelah tiada? Bagaimana dengan keadaan sholat mereka? Bagaimana dengan keadaan wanita-wanita Islam setelah aku tiada? Allah, Rasulullah ketika di akhir hidupnya pun masih memikirkan kita. Bagaimana dengan kita? Apa tentang kita kepada Rasulullah SAW? Begitu besar cinta Rasulullah SAW pada kita sampai di akhir hidupnya, tidak terlepas boleh fikirkan bagaimana keselamatan kita di akhirat kelak.
Bahkan dikisahkan hadirin yang mulia ketika dibangkitkan nanti, wah, manusia pertama dibangkitkan ketika di akhirat adalah Rasulullah SAW. Tidak pikirkan bagaimana keadaan Fatimah, tidak pikirkan bagaimana keadaan cucunya, istrinya, hadirin yang mulia. Tapi yang dia pikirkan bagaimana, di manakah umatku? Allahu Akbar. Bahkan ketika semua nabi duduk di atas singgah-singgah mereka, singgasana mereka yang terbuat dari emas, di atas panggung-panggung yang bercahaya, hadirin yang mulia. 124.000 nabi duduk di singgah-singgah sana. Tapi ada satu singgasana yang kosong, hadirin yang mulia. Singgasana siapa ini yang kosong? Singgasana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanakah beliau? Beliau berkeliling, hadirin yang mulia, lari kepada masyarakat untuk mencari siapa, mencari di mana umatku. Di mana umatku dicari sama kita. Kita ini yang dicari oleh Rasulullah SAW ketika semua nabi duduk di atas singgah-singgah mereka. Allahu Akbar. Tapi nabi kita masih bersusah payah, hadirin yang mulia, mencari di mana umatnya, di mana mencari kita ini, hadirin yang mulia, untuk selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sungguh mulia nabi kita, hadirin yang mulia. Maka janganlah pernah kita lepas untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala,